Gayung bersambut, Prabowo segera bentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyetujui pembentukan komisi independen untuk menyelidiki apa yang terjadi selama huru-hara sepanjang pekan ketiga bulan Agustus 2025. Ini kalau gerakan Nurani Bangsa menyebutnya sebagai prahara di bulan Agustus 2025. Peristiwa itu merenggut setidaknya 10 orang korban jiwa, ratusan orang terluka, dan ribuan pengunjuk rasa, banyak diantaranya pelajar dan mahasiswa yang ditahan oleh kepolisian. Selain itu, Presiden juga menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Karena dalam peristiwa Agustus atau huru-hara Agustus kemarin itu, institusi Polri mendapat banyak sekali sorotan. Selain aksi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang masih terus berlanjut, ini kenapa saya sebut terus berlanjut ya, karena dalam setiap kali aksi massa selalu hal-hal kekerasan semacam itu yang terjadi. Tapi yang paling menyedot perhatian dan sorotan dari publik itu bahkan juga mengundang perhatian dari Badan Hak Asasi Manusia atau Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB adalah ini berkaitan dengan tewasnya Afan Kurniawan, driver ojol muda yang berlindas kendaraan taktis Barakuda yang dikendarai oleh anggota Brimob Polda Metro Jaya. Jadi bukan hanya sorotan nih kalau soal tewasnya Afan Kurniawan ini, bahkan ini kemarahan publik terutama dari para rekan-rekan Afan, yakni driver ojol. Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Pak Lukman, ya. Ya, kami dari Gerakan Nurani Bangsa hadir di istana ini menemui Bapak Presiden. Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air. Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka.
Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Tadi jelas dari Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ini perlu ada tim independen ini ya. Jadi mungkin yang disebut juga sama dengan TGPF ya, tim gabungan pencari fakta begitu. Sementara tadi yang reformasi institusi Polri itu disampaikan oleh Pendeta Gumar Gultom. Kendati ini disampaikan dalam bahasa yang halus ya, reformasi institusi Polri, namun publik paham. Gerakan Nurani Bangsa ini juga sepakat dengan para tuntutan publik yang menyiratkan pentingnya pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seperti ini, seperti derasnya tuntutan publik, karena bagaimanapun juga sulit untuk tidak memberikan stigma gitu atau menghapus stigma bahwa Listio Sigit Prabowo itu adalah orang kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo yang sering disebut sebagai geng Solo. Nah, ya karena konsekuensinya geng Solo itu agar pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif ya harus dicopot ini, karena mereka ini dianggap adalah mereka punya dua majikan, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kan sulit kalau seperti ini, dan loyalitas mereka kelihatannya lebih pada majikan yang lama bukan pada majikan yang baru. Salah satu komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ini. Aturan bahwa penegak hukum yang melanggar hukum wajib dikenakan pasal pemberatan. Termasuk jika polisi melanggar hukum harus diperlakukan pasal ancaman maksimal vonis ya. Bahkan selama ini polisi melanggar hukum tak dipidana berat, justru terkesan dilindungi. Coba seperti Mahkamah di TNI begitu kan. Salah dikit atas kasus yang besar itu sudah bisa saja dihukum seumur hidup dan sebagainya begitu kan. Ya di kepolisian masih belum ada seperti itu. Orang-orang yang dilindas seperti ojol kemarin, ini prosedurnya gimana? Hanya dipecat saja begitu. Padahal menghilangkan nyawa orang itu memang ya tidak boleh ini begitu kan. Ya ini tidak boleh di situ begitu. Apalagi soal kekerasan dan sebagainya begitu kan. Apalagi ada oknum-oknum tertentu begitu kan ya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya nanti ini benar-benar disetujui oleh Presiden Prabowo, maka ini langkah yang baik kepada pihak Kapolri begitu kan untuk tetap melanjutkan bagaimana reformasi secara independen ini benar-benar diterapkan begitu kan. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam Nurani Bangsa itu juga dalam Nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa. Banyak yang menyampaikan desakan ini, termasuk salah satunya adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam pidato penutupannya pada serial dialog Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang digelar selama 3 hari berturut-turut, hari Rabu sampai Jumat pekan lalu, dan pernyataan itu kemudian diulangnya kembali dalam wawancara khusus dengan saya yang ditayangkan di channel Hersubono Point dan juga di channel Refli Harun Official yang keren dan cadas ya. Reformasi polisi kembalikan kepada yang polisi yang benar-benar sebagai pelindung yang lemah, pelayan dan pelindung yang lemah gitu loh. Bukan gitu pakai Robocop terus langsung lihat orang kayak kepukin. Ini yang saya lihat. Kemudian saya mengatakan ganti Kapolri, Bang Hersu.
boleh dong kalau saya berpersepsi secara internasional Ya. bahwa kasus yang gugur apa? Afan Kurniawan. Afan Kurniawan itu Ya. pakai mobil taktis, Ya. iya kan? Barakuda. Iya kan? Terus meninggal, kemudian beberapa orang yang dipukulin meninggal, pelanggaran HAM loh itu, HAM berat loh itu, Ya. ya kan? Bisa terjadi persepsi seperti itu, walaupun Statuta Roma kita belum meratifikasi, tapi kita kalau unbelievable ditutup oleh PBB. Ya. Gitu. Nah, Dan Komnas dan lembaga HAM-nya Corp. PBB sudah mempersoalkan itu kan, Pak? Ya. Sudah mengirim surat memperingatkan pemerintah Indonesia kan? justru itu. Kalau hanya yang bersangkutan saja, kayaknya penanganan pelanggaran HAM berat bukan seperti itu. Organisasi ada struktur organisasinya, Ya. sampai ke atas. Maksud saya, jangan sampai Pak Presiden ini kena. Karena kalau Pak Presiden tidak memberhentikan Kapolri, Ya. maka tanda kutip diduga bisa PBB HAM internasional mengatakan ini perintah, ini pelanggaran berat, Presiden yang kena, gitu loh. Jadi saya tidak marah sama Kapolri, tidak. Tetapi sistem ini yang akan saya sampaikan, karena saya ngomong seperti kemarin itu seolah-olah saya tidak senang dengan tidak. Itu saya punya pengetahuan yang tidak seberapa lah kan itu. Itu melindungi Presiden dari konotasi pelanggaran PBB. Karena Presiden akan bicara PBB nanti. Begitu bicara, kenapa itu sih? Mau ngomong apa? Karena ini kan peluang 10 tahun. 10 tahun Presiden tidak pernah datang di PBB. Sekarang datang, diberikan kehormatan hari pertama dan ketiga. Jadi orang dengar pidato masih fresh kan? Ya? Oh iya, Pak. Ya kalau ke-20 ya bagian dokter ini ketiga. Ya. Kan harus dimanfaatkan betul sambil menjual. Ya. Nih loh, gue Presiden Indonesia seperti ini. Tapi kalau seperti ini gimana? Ditanya, itu kok hanya itunya saja. Anda melihat kan yang tadinya positif jadi negatif. Ya, ini kendati desakan keras dari publik untuk mengganti Listio Sigit itu sangat deras, dari mahasiswa, dari civil society, semua kalangan banyak yang mendesak ini. Namun tampaknya Presiden Prabowo masih bergeming. Listio bahkan tidak masuk dalam paket reshuffle kabinet yang dilaksanakan pada hari Senin awal pekan ini. Padahal nama dia ini masuk dalam list paling atas ini dalam daftar publik tentu saja ya. Nah, tidak segera digantinya Listio Sigit ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa ya kecengkeraman tangan Jokowi itu masih sangat kuat di pemerintahnya Prabowo. Padahal dalam reshuffle kabinet kemarin lumayan banyak yang dicopot, 5 orang menteri yang dicopot, termasuk 2 posisi penting yakni Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada 3 orang menteri yang disebut oleh netizen sebagai termul, kena Mulyono. Ada Budi Ari, yang Menteri Koperasi, kemudian Abdul Qadir Karding, ini Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ini semuanya dicopot. Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri, mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, yang akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak, kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom, selepas pertemuan GNB bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 11/9 malam. Menurut ex-Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI itu, aspirasi mengenai reformasi Polri itu juga telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Prabowo. Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam Gerakan Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya, apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian, ujar Gultom. Walaupun demikian, untuk teknis dan detailnya, GNB menyerahkan itu kepada Prabowo untuk menjelaskan kepada publik. Komisi Investigasi
Tidak hanya Komisi untuk Reformasi Polri, Presiden Prabowo juga setuju terhadap usulan GNB dan masyarakat mengenai pembentukan Komisi Investigasi Independen yang menyelidiki Prahara Agustus. Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada tanggal 25 Agustus kemudian 28 sampai 30 Agustus tahun 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya. Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga ex-Menteri Agama RI, menjelaskan komisi investigasi yang independen itu penting itu dibentuk agar tidak mendiskreditkan unjuk rasa damai yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil termasuk para aktivis, mahasiswa, dan pelajar. Menurut Lukman, investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi, kata Lukman. Aspirasi GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, imbuh Lukman. Lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 45. Sebelumnya, Prabowo mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis sore. Pertemuan Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Beberapa tokoh dalam GNB yang hadir di istana dan berdialog dengan Presiden, diantaranya Romo Frans Magnis Suseno SJ, dan Prof. M. Quraish Shihab. Tokoh-tokoh lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, yaitu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Meger, Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurholis Majid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Beku Panyafaro Mahatera, Ali Saki Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supeli, Pendeta Jaki Manuputi, Pendeta Gomar Gultom, Romo Asetyo Wibowo SJ, Eri Riana Harja Pamekas, Eri Seda, Laude Mosyarif, Makarim Wibisono, Komarudin